Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai mutlak ya? Konsep nilai mutlak itu sebelumnya Ibu akan bahas dulu tentang bilangan bulat. Anak-anak mengenal letak benda di bawah permukaan laut sebagai bilangan bulat negatif, misal letak penyelam dan letak kapal selam. Dengan memperhatikan garis bilangan vertikal gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut. Berapa jarak burung dari kapal nelayan? Kemudian, berapa jarak penyelam dari kapal nelayan? Berapa jarak kapal selam dari kapal nelayan? Dan berapa jarak layang-layang dari kapal nelayan? Nah, yang dimaksud dengan dengan nilai mutlak adalah nilai mutlak dapat dibayangkan sebagai jarak suatu angka dari angka 0. Di materi kali ini, Ibu akan bahas 4 hal. Pertama, tentang nilai mutlak suatu bilangan. Di sini kita akan belajar cara menentukan nilai mutlak dari suatu bilangan. Yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Untuk apa? Untuk menggunakan sifat-sifat tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, fungsi nilai mutlak, mengenali fungsi nilai mutlak seperti apa. Yang keempat, dari fungsi ini kita menentukan grafiknya. Begitu. Yuk, kita coba lihat. Sebelum kita ke konsep nilai mutlak, Ibu akan memperkenalkan matematikawan dari Swiss yang bernama Jean Robert Argand. Dia adalah matematikawan yang memperkenalkan istilah modul, yang berarti suatu pengukuran khususnya untuk nilai mutlak bilangan kompleks. Dari situ akhirnya diserap dalam bahasa Inggris pada tahun 1866 sebagai modulus, sehingga sebenarnya fungsi nilai mutlak bisa disebut juga fungsi modulus. Pertama, nilai mutlak suatu bilangan. Di sini kita akan menentukan nilai mutlak suatu bilangan. Perhatikan tabel berikut dan isilah isian yang tersedia. X-nya 8, jarak dari X dari 0 adalah 8, sehingga nilai mutlak 8 sama dengan 8. Kan tadi nilai mutlak itu bisa disebut sebagai jarak dari suatu angka, jarak angka dari 0 gitu, suatu angka dari 0. Nah, jarak 5 dari 0 adalah 5. Terus habis itu jarak 3 dari 0 adalah 3. Jarak 0 dari 0 adalah 0 dan seterusnya. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari titik-titik ini? Coba kalian jawab dulu. Kemudian kita kelompokkan. Pertama, untuk X positif, dia tetap. Kalau nilai mutlak 8, 8, nilai mutlak 5, 5, nilai mutlak 2, 2. Kalau 0 juga tetap, nilai mutlak 0 tetap 0. Dan untuk negatif, nilai mutlak negatif 8 jadi negatif dari min 8 gitu. Terus negatif 5, negatif dari negatif 5, negatif 2, negatif dari negatif 2, sehingga jadi positif semua. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk nilai mutlak suatu bilangan aja. Nah, apa yang disebut sebagai nilai mutlak? Jika X bilangan real, maka nilai mutlak dari X atau dari suatu bilangan tersebut dinotasikan sebagai ini bentuk notasi mutlak garis 2 ini. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, pertama, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 atau positif dan 0 atau 0, dia tetap. Kalau seandainya dia X-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia negatif dari bilangan negatif atau min X, kayak yang sebelumnya. Bahasa Inggris nilai mutlak itu adalah absolute value. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah. Di sini Ibu hanya memperkenalkan dulu sifat-sifat nilai mutlaknya apa aja. Nah, misalkan yang pertama min X. Nah,
nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X min 3 sama dengan 3 gitu. Nilai mutlak min 3 sama dengan nilai mutlak 3. Yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi nilai mutlak 3 itu kan tadi sama dengan 3 ya. Itu sama dengan akar 3 kuadrat. Kenapa? Karena akar 3 kuadrat itu kan sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? Nilainya 3. Gitu, jadi sama. Sekarang yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi kalau nilai mutlak 3 itu kan nilainya 3 ya. Berarti kalau dikuadratkan tetap sama dengan 3 kuadrat kan. Jadi juga berlaku untuk nilai mutlak negatif 3, kalau seandainya nilai mutlaknya dihilangkan jadi 3 kan. Jadi sama dengan 3 kuadrat, sehingga karena sama maka bisa disimpulkan nilai mutlak 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sifat yang keempat, nilai mutlak dari X min Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Ini sama aja. Kenapa? Coba lihat. Nilai mutlak 5 dikurangi 11 sama dengan negatif 6. 11 kurangi 5, 6. Nilai mutlak negatif 6 kan sama dengan nilai mutlak 6. Ini juga nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Ini contohnya, nilai mutlak min 3 kali 2 sama dengan nilai mutlak min 3 dikali 2. Min 3, nilai mutlak min 3 berapa? 3. 3 kali 2, 6, sama aja. Nilai mutlak ini min 3 kali 2 misalkan diselesaikan lebih dulu, berarti kan min 6 ya. Min 6, nilai mutlaknya min 6 berapa? 6 gitu. Ini juga contohnya X-nya min 15, Y-nya 3, berarti ini kalau nilai mutlak dari min 15 per 3 sama dengan nilai mutlak dari min 15 dibagi nilai mutlak dari 3, yaitu 5. Ini sifat nilai mutlak yang lain. Nilai mutlak dari X tambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari X tambah nilai mutlak Y. Contohnya, kalau X-nya negatif 4, Y-nya 1. Kita coba tentukan hubungannya bakal lebih kecil atau lebih besar melawan dari sifat ini. Kita dimasukkan, berarti ini kan min 3 ya. Ini min 4 jadinya 4, 1 nilai mutlak 1 jadi 1. Kemudian nilai mutlak dari min 3 adalah 3. 3 hubungannya sama 5 apa? Lebih kecil. Berarti berlaku ya sifat ini. Termasuk juga yang ini. Nah, ini berlaku juga, 2 lebih kecil dari 4. Gitu. Sekarang ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak seperti yang Ibu jelaskan tadi di bagian sejarahnya disebut juga fungsi absolut atau fungsi modulus. Gimana sih tentang fungsi nilai mutlak ini? Bentuk umumnya itu adalah f(x) sama dengan nilai mutlak x. Ini yang dimaksud fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang memuat notasi mutlak. Contohnya yang ini paling sederhananya. Nah, dari sini kita biasanya menentukan nilai dari fungsi nilai mutlak jika ditentukan x-nya. Misalkan, tentukan nilai f3 jika diketahui rumus fungsi f adalah f(x) sama dengan 6 min 3x. Nilai mutlak dari 6 min 3x gitu. Tinggal dimasukkan, substitusikan nilai x ke dalam rumus fungsi yang diketahui. Berarti f3 sama dengan nilai mutlak 6 min 3 kali 3. Berarti nilai mutlak dari 6 dikurangi 9 sama dengan nilai mutlak min 3 sama dengan 3 gitu. Nah, dari fungsi nilai mutlak kita akan membahas grafik fungsi. Pembahasan yang terakhir. Di sini kita belajar tentang menggambar grafik. Misalkan f(x) sama dengan nilai mutlak x, pakai bentuk umumnya. Pertama, kita buat tabel x-nya x dan y, tentukan x yang akan digunakan. Biasanya ibu menggunakan kayak gini, x-nya di antara min n sampai n, atau misalkan nih min 3 sampai 3 gitu. Kemudian kita cari nilai y-nya dengan cara masukkan nilai x ke rumus fungsi f-nya.
terbentuklah pasangan X, Y, sehingga seperti ini contohnya. Nah, ini kalau X-nya min 3, masukkan ke fungsi, dapat nilai Y-nya 3, dapat pasangan min 3,3, dan seterusnya. Ini bebas cara menentukan X-nya, tapi biasanya Ibu pakai cara dari min 3 sampai 3 atau min 5 sampai 5. Tapi jangan sampai menyusahkan kalian. Yang gampang. Dari situ kita bisa gambar sistem koordinat, tapi di sini Ibu pakai GeoGebra. Jadi seperti ini. Masukkan titik-titik yang diketahui, pasangan titik-titiknya. Nah, kemudian kita gambar berdasarkan titik yang ini paling ujung ke paling ujung, terus yang satunya ke sini, dari ke sini terbentuklah ini fungsi fx sama grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Untuk lebih memahami, coba lihat ininya, garis ini sebenarnya garis apa sih? Ternyata dia garis yang kanan Y sama dengan X, yang sebelah kiri Y sama dengan negatif X. Jadi grafik fungsi nilai mutlak itu gabungan dari definisi gitu, definisinya. Bukan definisinya. Gitu. Coba kita lanjut. Nah, ini dengan grafik dengan GeoGebra. Kalau GeoGebra lebih gampang ya, kita tinggal masukin aja. Nih lihat, fx sama dengan nilai mutlak x, langsung muncul grafik yang dimaksud. Gitu. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi gambar grafik akan dibahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Kamu berada di slide terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.